Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya baru menyadari bahwa ternyata masalahnya tuh bukan karena masalah pandemi, masalahnya tuh bukan karena masalah kesulitan ekonomi, masalahnya tuh bukan karena masalah anak kita belajar online di rumah, saudara. Tapi masalahnya adalah ketika apa yang menjadi ekspektasi kita tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta dimanapun berada. Puji Tuhan karena hari ini kita dapat kembali beribadah bersama-sama melalui ibadah online. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan diri kita, ikutlah memuji dan menyembah Tuhan. Dan fokuslah mengikuti ibadah agar kita mendapatkan berkat rohani. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Dan kalau hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu kami nggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi satu hal, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sampai selamanya dalam kehidupan kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Selamanya kami bersyukur, selamanya kami menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. I believe in you, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Ooh, I come to worship you.
Pujian ini, Jesus I believe. You are the reason. Jesus I believe in you. Jesus I belong. You're the reason that I live, the reason that I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live. The reason that I live, the reason that I see. With all I am, Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di minggu kedua di bulan Maret ini. Bapak Ibu, setelah minggu lalu kita belajar dari Pastor Tommy Simanjuntak bahwa salah satu solusi penyelesaian konflik di dalam pernikahan, rumah tangga, maupun keluarga adalah apabila kita bisa dan selalu belajar untuk melakukan yang namanya introspeksi diri. Itulah kenapa di minggu lalu kita telah belajar satu tema yang menarik dengan judul It Starts With You, saudara. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang solusi selanjutnya, bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam keluarga, rumah tangga, ataupun di dalam pernikahan kita ketika harapan kita tidak terpenuhi, saudara. Ya, atau ketika apa yang menjadi keinginan kita tidak seperti kenyataannya, saudara. Ya. Nah, oleh karena itu saya memberikan judul tema pada hari ini. Judulnya adalah Adjust Your Expectation, atau bagaimana kita bisa menyesuaikan harapan kita. Bapak Ibu, saya berdoa pagi hari ini, kiranya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, Roh Kudus menolong kita agar kita boleh memandang pernikahan, keluarga, dan rumah tangga kita bukan dari sudut pandangnya kita. Saya sangat memahami hari-hari ini kita mengalami masa-masa yang sangat sulit. Tetapi percayalah, Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu untuk melewati setiap tantangan yang ada di depan kita. Dan saya juga berdoa agar kita semua memahami bahwa bicara mengenai keluarga, bicara mengenai pernikahan, bicara mengenai rumah tangga, saudara, itu bicara mengenai tanggung jawab bersama. Keluarga ini, rumah tangga ini, pernikahan ini harus dibangun bersama-sama. Dan kita berdoa agar kita memahami bahwa bicara tentang kasih, bicara tentang cinta, itu bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi bicara juga mengenai apa yang kita berikan. Oleh karena itu, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang baik, kami berdoa, kiranya Allah menolong kami untuk boleh mengerti mengenai apa yang harus kami lakukan di dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Allah menolong juga kami, supaya kami boleh memiliki perspektif yang benar
agar kami boleh memandang keluarga, pernikahan, dan rumah tangga kami dari cara Allah memandang. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi juga umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara, akhir tahun 2020 yang lalu, sebuah survei dirilis dan dipublish di Liputan 6, saudara. Ya, nah, di dalam survei yang dilakukan dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 bagi keluarga di Indonesia, itu ternyata memberikan hasil yang cukup mengejutkan, saudara. Kenapa? Karena ternyata selama masa pandemi ini, tingkat perceraian di Indonesia itu meningkat cukup drastis, saudara. Ya, bahkan KDRT atau kekerasan di dalam rumah tangga itu naik signifikan hingga 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Di dalam survei itu dikatakan bahwa stres yang tinggi serta komunikasi yang tidak baik menjadi pemicu daripada itu semua. Tetapi ketika saya coba merenungkan, ketika saya coba melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan, saya kemudian menyadari satu hal, saudara, bahwa kalau kita mau melihat, ternyata salah satu penyebab konflik yang terjadi di dalam keluarga kita, atau rumah tangga kita, atau pernikahan kita, salah satu penyebabnya adalah karena adanya harapan yang tidak terpenuhi, khususnya oleh orang-orang yang kita harapkan dapat memenuhinya. Itulah yang membuat tanpa kita sadar, saudara, terjadi masalah, terjadi konflik, terjadi pertengkaran, saudara. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang diambil dari dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan ini melanjutkan dari firman Tuhan minggu lalu yang telah kita belajar bersama, saudara. Saya akan bacakan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ya, dikatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Kemudian dikatakan, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Akibatnya apa, saudara? Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hari ini kita akan melihat dua pokok penekanan yang diambil dari dalam kitab Yakobus ini. Yang pertama, firman Tuhan berkata, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini semua kita mengalami masa-masa yang sulit. Hari-hari ini kita masuk di dalam satu situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian ini menyebabkan banyak orang itu apa yang dia harapkan itu tidak seperti kenyataannya, saudara. Ya, hari-hari ini ada banyak orang mengalami stres yang tinggi karena kenapa? Karena mereka mengingini sesuatu, tapi yang mereka ingini itu tidak tercapai, saudara. Nah, Alkitab berkata, kamu mengingini sesuatu, tapi ketika kamu tidak memperolehnya, dikatakan kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Bahkan kita juga bisa menimbulkan iri hati dan lain sebagainya, saudara. Saudara, itulah pentingnya bagi kita hari ini untuk kita mulai belajar bagaimana kita mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam hidup kita secara pribadi maupun di dalam keluarga dan rumah tangga kita, khususnya terhadap pasangan kita, saudara. Ya, hari-hari ini saya nggak tahu apa yang saudara inginkan. Beberapa sahabat saya, mereka harus kehilangan pekerjaan, mereka harus kehilangan pendapatan utama dari keluarga mereka, sehingga impact-nya adalah apa yang tadinya mereka hal-hal yang rutin yang mereka lakukan, apa yang tadinya keuangan mereka tidak terganggu, hari ini mereka harus melakukan banyak sekali penyesuaian. Saudara bisa bayangkan, kalau kita tidak melakukan penyesuaian, maka yang terjadi akan muncul masalah-masalah yang jauh lebih besar. Jadi poin yang pertama, kita belajar dari dalam kitab Yakobus ini, dikatakan ketika kita mengingini sesuatu, dan ketika kita tidak memperolehnya, dikatakan di situ sumber masalah itu terjadi, saudara. Ya, nah yang kedua, ya dikatakan
tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu, apa saudara? Kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan di depan bahwa ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya baru menyadari bahwa ternyata masalahnya tuh bukan karena masalah pandemi, masalahnya tuh bukan karena masalah kesulitan ekonomi, masalahnya tuh bukan karena masalah anak kita belajar online di rumah, saudara. Tapi masalahnya adalah ketika apa yang menjadi ekspektasi kita tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Saudara, hari-hari ini mungkin engkau juga mengalaminya di rumah. Ada banyak orang-orang tua, khususnya ibu-ibu, mengalami stres yang cukup tinggi, saudara. Kenapa? Karena ketika mereka mulai mengajar anak-anak mereka secara online, ternyata mereka melihat apa yang mereka harapkan, kok anaknya tidak bisa mengikuti seperti yang mereka inginkan, saudara. Ekspektasinya nggak tercapai. Apa yang terjadi? Banyak sekali orang tua kemudian menjadi emosi, menjadi temperamental, bahkan itu bisa meluapkan kemarahannya. Gak heran ya, survei di akhir tahun 2020 yang lalu menyatakan bahwa tingkat kekerasan di dalam rumah tangga, khususnya kepada anak-anak, meningkat drastis. Nah, ternyata melalui firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa yang membuat kita kemudian menjadi seorang yang cepat marah, cepat emosi, menjadi orang yang kemudian berubah atau berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ternyata bukan karena masalah ekonomi, ternyata bukan masalah pandemik, ternyata bukan masalah-masalah yang datang dari luar, tetapi penyebabnya karena masalah itu ada di dalam diri kita, saudara. Ya, ini akan menjadi satu hal yang sangat menarik sekali, saudara. Ya, nah, oleh karena itu hari-hari ini ya saya juga mendapati, saudara, banyak sekali sahabat teman, baik yang ada di komunitas maupun yang ada di kantor, dimanapun saya menemukan, hari-hari ini saya melihat banyak sekali rumah tangga, pernikahan dan keluarga itu kemudian menjadi konflik. Beberapa contoh, saudara, ya, saya melihat ada banyak. Ada salah satu sahabat teman bilang begini, saudara, ya, waduh, suami saya dulu orangnya sabar banget, Pak. Dulu suami saya tuh orangnya sangat, hatinya tuh sabar. Tapi hari ini dia berubah menjadi orang yang sangat temperamental. Wah, mungkin saudara juga mengalami hal itu. Saya nggak tahu, saudara. Kemudian ada juga seorang sahabat saya berkata begini, bro, istri saya, ya, waktu pacaran dulu itu adalah seorang yang sangat pengertian, seorang yang pokoknya sangat memahami saya lah. Tapi hari ini kenapa sih kok berubah? Dia banyak sekali menuntut, banyak sekali meminta ini dan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya sudah sampaikan di depan tadi, ternyata hal-hal ini terjadi bukan semata-mata karena faktor dari luar, tetapi karena adanya harapan yang terlalu tinggi, yang akhirnya ketika harapan itu tidak terpenuhi, membuat kita menjadi seseorang yang kemudian berubah. Entah kita menjadi orang yang emosi, temperamental, cepat marah-marah, atau apapun, saudara. Nah, kita akan belajar, ya, kita akan belajar dari sebuah firman Tuhan yang diambil dari dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-18, Kejadian 18, ayat yang ke-17 sampai yang ke-33. Saya tidak akan membacakan ayat ini secara keseluruhan, tapi kalau saudara membaca dari dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18, maka saudara akan mendapati sebuah kisah bagaimana Abraham melakukan negosiasi dengan Tuhan, saudara. Wow, luar biasa sekali. Itu menceritakan mengenai ketika Sodom dan Gomora hendak dihancurkan, Abraham kemudian datang ke hadapan Tuhan, dia melakukan negosiasi. Dia berkata, Tuhan, seandainya Tuhan, kalau kurang dari ini, boleh nggak jangan dimusnahkan? Tuhan bilang, oke. Kemudian dia bilang lagi, Tuhan, kalau boleh Tuhan, kurang lagi, boleh atau enggak? Tuhan bilang, boleh. Kemudian dia datang lagi, saudara. Saudara, belajar dari kisah ini. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita. Yang pertama, ketika konflik terjadi dalam rumah tangga kita,
ketika masalah terjadi dalam rumah tangga kita, ketika hari-hari ini keadaan di dalam rumah tangga dan keluarga kita menjadi keadaan yang tidak pernah kita pikirkan, bayangkan, dan harapkan sebelumnya, maka ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kisah bagaimana Abraham melakukan negosiasi dengan Tuhan. Hal yang pertama, saudara, ya, bahwa ternyata harapan itu harus dikomunikasikan. Abraham punya keinginan. Dia tahu bahwa Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora. Abraham tahu itu. Dan Abraham juga menyadari bahwa ternyata di kota itu tidak banyak orang benar di sana. Saudara, belajar dari kisah ini. Yang dilakukan oleh Abraham adalah dia mengkomunikasikan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang menjadi harapannya, dia komunikasikan. Hari-hari ini ada banyak rumah tangga itu mengalami percekcokan, mengalami konflik karena tidak ada lagi komunikasi di dalamnya. Beberapa orang yang saya layani berkata bahwa saya udah nggak mau ngomong lagi dengan dia, Kak. Saya udah nggak mau berkomunikasi lagi dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita mau lihat kenapa sih orang itu hari-hari ini sulit berkomunikasi? Kenapa sih hari-hari ini orang susah sekali ngomong dengan tenang? Tahukah saudara bahwa yang membuat orang sulit berkomunikasi atau yang membuat orang itu tidak bisa ngomong dengan tenang, dengan lembut, salah satu alasannya ketika saya belajar dari firman Tuhan, karena mulai kehilangan kasih dan cinta di dalam hati orang itu, saudara. Saudara, kalau dulu waktu kita masih pacaran, ya, kita nggak perlu ikut seminar mengenai bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Nggak perlu, saudara. Kenapa? Hati kita meluap dengan kasih dan cinta. Saudara, pasangan kita ngomong apa aja, kita pasti ngerti. Betul ya? Tapi coba saudara perhatikan hari-hari ini. Wah, pasangan kita ngomong atau kita ngomong, udah ngomong banyak sekali. Gak ngerti-ngerti juga, saudara. Kenapa? Tanpa kita sadar, hari-hari ini kasih itu mulai mulai pudar. Cinta itu mulai pudar, saudara. Itu yang menyebabkan kita itu sulit sekali berkomunikasi. Padahal kita udah belajar bahwa ketika kita punya harapan yang terlalu tinggi dan atau ketika kita mulai melihat apa yang terjadi tidak seperti kenyataan, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar mengkomunikasikan harapan kita baik kepada pasangan kita, anggota keluarga kita, maupun kepada anak kita. Ini penting sekali. Dan kalau hari ini kita nggak bisa sekali berkomunikasi, coba kita cek. Pasti karena kadar kasih di dalam hati kita sudah mulai luntur. Oleh karena itu, saudara, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik, saya berdoa supaya kasih daripada Allah boleh turun dan menguasai hidup saudara. Saudara, saya mau membacakan sebuah firman Tuhan yang diambil dari dalam kitab 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ini bicara mengenai kasih, saudara. Dikatakan begini, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kenapa kita butuh kasih, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kita butuh kasih memenuhi hati kita, supaya ketika harapan kita sudah mulai kelihatannya jauh daripada kenyataan, kita belajar mengkomunikasikan itu kepada pasangan kita. Hal yang kedua, ya, belajar dari kisah Abraham yang melakukan negosiasi dengan Tuhan. Mari kita belajar bahwa harapan kita juga harus saudara? Realistis. Ya, harapan harus realistis, saudara. Kalau dulu suami maupun istri masih bekerja, kita punya keuangan yang cukup baik, oke? Nah, sekarang di masa yang sulit, mungkin ada salah satu dari anggota keluarga atau pasangan kita yang hari ini kehilangan pekerjaan, atau kita mengalami masalah di dalam keuangan kita. Hari ini kita harus belajar supaya melakukan adjust, penyesuaian yang realistis, saudara. Ya, ini hal yang sangat penting. Karena kenapa? Kalau kita tidak realistis, kita mengharapkan sesuatu yang besar, padahal kita tahu apa yang terjadi hari-hari ini tidak seperti yang dulu.
maka itu akan menimbulkan masalah yang besar, saudara. Oleh karena itu, mari yang kedua, kita belajar, harapan itu pun harus realistis. Dan itu harus dikomunikasi. Kita harus kalau dulu mungkin kita ya seminggu sekali pergi makan di luar bersama keluarga. Ya mungkin di dalam masa pandemi ini kita ubah, jangan seminggu sekali, sebulan sekali, saudara. Ya, kalau dulu, saudara, mungkin kita punya keinginan-keinginan yang harus kita penuhi, entah hobi dan lain sebagainya. Hari-hari ini, yuk kita belajar menurunkan itu, saudara. Yang ketiga, belajar daripada kisah Abraham dengan Tuhan. Mari kita belajar bahwa harapan itu harus memberi ruang untuk dinegosiasikan. Artinya apa? Mari kita punya sikap hati yang besar, saudara. Jangan kita memiliki hati yang nggak mau, harus begini. Nggak, saudara. Hari-hari ini saya melihat ada banyak sekali suami dan istri mengalami konflik yang luar biasa. Mereka berkata, nggak bisa dinegosiasikan lagi. Nggak bisa, pokoknya ini sesuatu yang sangat sulit. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan sebuah kebenaran firman Tuhan yang diambil dari dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayatnya yang ke-25. Hari-hari ini saya melihat ada banyak sekali keluarga, rumah tangga, pasangan suami istri yang tidak lagi bisa menemui kata sepakat, yang tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik, yang hari-hari ini mungkin sudah tidak ada lagi ruang untuk dinegosiasikan. Apa yang Alkitab katakan, saudara? Firman Tuhan berkata seperti ini. Efesus 5 ayat 22. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hari-hari ini, mari kita belajar memiliki hati yang mempercayai firman Tuhan. Kalau hari ini engkau melihat sepertinya engkau punya rumah tangga yang berat, sepertinya suamimu tidak lagi mengasihimu, suamimu tidak lagi seperti dulu, yang perlu kita tetap lakukan adalah Alkitab berkata, istri-istri belajar untuk tetap tunduk kepada suamimu. Saudara, kemudian di ayat yang ke-25, kepada pria-pria, kepada suami-suami, firman Tuhan berkata, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, saya melihat hari-hari ini, buat seorang suami, mudah baginya untuk mengasihi istri yang tunduk kepadanya. Betul ya? Dan buat seorang istri, mudah baginya untuk tunduk kepada suami yang mengasihinya. Sedangkan buat suami, mudah untuk mengasihi istri yang tunduk kepada dirinya, saudara. Pertanyaan saya hari ini, kalau suami engkau sepertinya tidak lagi mengasihimu, kalau istrimu sepertinya tidak lagi mau tunduk kepada dirimu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar apa yang harus kita lakukan, saudara. Seperti yang tadi sudah sempat saya sampaikan dalam kitab 1 Korintus 13. Mari miliki kasih itu. Karena kasih menutupi segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu, kasih memiliki pengharapan tentang segala sesuatu, dan kasih itu akan memampukan saudara untuk sabar menanggung segala sesuatu. Saya berdoa, kiranya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita boleh diberikan pengertian dan pemahaman bahwa ketika apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, ketika ekspektasi kita tidak terjadi sesuai kenyataannya, maka hari ini kita mau belajar, saudara. Seperti tadi kita udah belajar dari kisah Abraham dengan Tuhan. Dan juga kita mau belajar dari dalam 1 Korintus 13. Kita berdoa hari ini, kiranya kasih Allah menolong kita agar kita memiliki hati yang betul-betul dipenuhi oleh kasih Allah. Sehingga kita dan keluarga kita boleh melalui masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang tidak pasti ini dengan baik, saudara. Saya percaya saudara pasti bisa melakukannya. Saya yakin sekali. Kenapa? Karena hari ini Roh Kudus akan menolong
dan menjamah hidup saudara. Mari kita mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa ketika engkau mengalami masa-masa yang sulit ini. Tetap percaya, tetap lakukan firman Tuhan. Jangan mundur, jangan putus asa saudara. Percayalah, masa-masa ini tidak akan berlangsung seterusnya. Badai pasti berlalu saudara. Dan saya yakin ketika badai berlalu dan ketika kita bisa melewati ini semua, saudara akan bisa menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Hari ini kami sudah boleh belajar firman Tuhan. Bahwa ketika harapan kami tidak terjadi, kami akan mulai melakukan hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Ketika apa yang kami inginkan tidak tercapai, kami akan mulai bertengkar, kami akan mulai berkelahi. Itu yang Kau katakan Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Dan hari ini kami belajar bahwa kami mau memiliki kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk memiliki ruang untuk melakukan negosiasi. Kami mau belajar Tuhan supaya ketika harapan kami tidak seperti kenyataan, kami mau mengkomunikasikan itu kepada pasangan kami, anak-anak kami. Dan kami juga mau belajar bahwa harapan kami harus realistis. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya kasih Allah boleh memampukan kami. Sehingga kami boleh sabar, menanggung semua yang terjadi hari-hari ini. Dan menjadi suami atau istri yang luar biasa. Serta menjadi anak-anak yang akan melalui masa-masa sulit ini. Dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah hari ini. Lakukan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, agar keluarga kita semakin berbahagia. Sesaat lagi, kita memberikan persembahan kita sebagai wujud syukur dan sukacita atas kasih dan anugerah Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa, dan diakhiri dengan doa berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk hari ini kami bisa memberi persembahan yang terbaik. Sucikan, kuduskan persembahan ini. Biar persembahan ini digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Tambah berdoa untuk jemaat-Mu. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, penyakit, virus, apapun juga. Dan kami terima mujizat Tuhan terjadi. Juga kami berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Indonesia milik Tuhan. Dan kami mau menguduskan bangsa dan negara kami ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, bahwa anugerah besar dari Bapa kita di sorga, serta pertolongan Roh Kudus yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita, dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita hari lepas hari, dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin.